Halo teman-teman pecinta film horor di seluruh jagat alam semesta. Balik lagi bersama pemuda yang kerjaannya makan tidur aja, yang kalau siang tidur malam lembur, anjay. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film baru, film yang berjudul The Pope Exorcist. Film ini akan menceritakan seorang anak yang dirasuki iblis yang kuat dari Vatikan. Dia mengutuk seorang pastor untuk membantu menyadarkan anak tersebut. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar pada tanggal 4 Juni tahun 1987, di sebuah desa bernama Tropea yang terletak di Italia. Terlihat seorang pastor bernama Gabriel Amort yang datang ke desa itu, untuk menangani kasus kerasukan yang dialami oleh seorang pemuda. Sebelum melakukan ritual, Gabriel memastikan terlebih dahulu apakah pemuda itu benar-benar kerasukan iblis atau tidak. Gabriel bertanya, kalau engkau memang kuat mengapa tidak merasuki para pemuka agama, mengapa memasuki manusia seorang biasa? Kalau si iblis memang kuat, cobalah untuk masuk ke dalam babi ini. Mendengar itu si iblis emosi dan masuk ke babi tersebut. Akhirnya selesai, pemuda tersebut terbebas dari iblis. Kita berpindah ke dalam kota Castilla yang berada di Spanyol. Terlihat keluarga yang baru saja pindah ke kota itu. Ada Julia si ibu dan kedua anaknya yang bernama Amy dan juga Henry. Kastil ini merupakan peninggalan dari suami Julia yang sudah meninggal. Mereka akan tinggal di kastil ini sampai selesai direnovasi dan dijual kembali nantinya. Di sana ada seorang pastor bernama Esquivel yang menyambut mereka di sana. Henry yang gabut, memutuskan untuk menjelajah Rubana. Di sana dia menemukan sebuah dinding yang berlubang dan begitu melihat ke dalam, seperti melihat sesuatu. Di sisi lain, Julia mencari Henry di kamar Amy, namun Amy sepertinya tidak peduli karena sebenarnya ia tak mau pindah ke tempat terpencil seperti ini. Di Roma, Italia, diadakan sebuah rapat mengenai kejadian eksorsem yang dilakukan Pastor Gabriel kemarin. Di mana pihak Vatikan tidak menyambut baik apa yang telah dilakukan Gabriel. Karena sebenarnya Gabriel tidak mendapatkan izin untuk melakukan eksorsem. Terlebih lagi, si Panjul ini sepertinya tak mempercayai adanya iblis. Ditambah lagi dia mengangkat kembali kasus seorang gadis bernama Rosalita, yang sempat ditangani oleh Pastor Gabriel untuk melakukan eksorsem namun gagal hingga gadis itu tewas. Malam hari, Amy yang tak bisa tidur tiba-tiba mendengar suara sesuatu dari kamar Henry. Namun saat dicek tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, di sore hari ada seorang pekerja yang melihat dinding yang sebelumnya dilihat oleh Henry. Namun karena gelap, mereka pun menyalakan suar. Mengetahui ada endapan gas di tempat itu, mandor pun menarik semua pekerja pulang dan berhenti merenovasi kastil milik Julia. Terlebih lagi, di saat itu Henry kejang-kejang dan berkata kalian semua akan mati. Julia pun membawa Henry ke rumah sakit lokal untuk diperiksa. Namun anehnya adalah semua organ vitalnya normal. Si dokter menyarankan agar Julia membawa anaknya itu ke psikiater jika Henry melukai dirinya sendiri lagi. Tibanya di rumah, mereka pun langsung mengurus Henry, namun tiba-tiba terjadi pemadaman listrik dan Julia segera datang melihat keadaan Henry yang di sisi lain Amy pergi ke Rubana untuk menghidupkan listrik kembali. Iblis ini ternyata meminta agar Julia memanggil seorang pastor sehingga Julia memanggil Esquivel untuk mengecek Henry namun iblis itu ingin didatangi seorang pastor namun bukan Esquivel. Ternyata berita itu telah sampai oleh Paus yang ada di Roma, lebih tepatnya atasan Pastor Gabriel. Si Paus menjelaskan bahwa kalau ada seorang anak yang kerasukan iblis kuat sehingga ia mengirimkan Gabriel untuk menangani kasus ini. Namun Gabriel harus berhati-hati karena kastil tersebut dulunya menyebabkan masalah yang amat besar bagi Vatikan. Gabriel langsung pergi ke Spanyol. Dan sampainya di kastil ia melihat banyak hal-hal aneh. Akhirnya Esquivel bertemu dengan Gabriel yang ternyata Esquivel telah ngefans dengan Gabriel. Tanpa basa-basi, Esquivel langsung membawa Gabriel masuk untuk melihat keadaan Henry. Seperti biasa, Gabriel mengecek apakah Henry benar-benar kerasukan iblis. Dan ternyata benar. Gabriel melakukan percakapan dengan iblis tersebut dan yang membuat Gabriel terkejut adalah iblis itu sangatlah kuat, bahkan ia mengetahui nama Gabriel. Ditambah lagi, tiba-tiba Henry memuntahkan seekor burung merah yang membuat Gabriel langsung kabur. Gabriel pun bilang ini bukan iblis biasa. Iblis ini sangatlah kuat, bahkan ia tahu mengenai ketakutan Gabriel.
Setelah memberitahu Julia tentang Henry yang dirasuki iblis kuat, mereka harus mencari petunjuk bagaimana iblis itu bisa merasuki Henry. Julia bilang bahwa Henry dulu mengalami kecelakaan dan melihat ayahnya tewas yang membuat Henry trauma sampai saat ini. Dan mungkin inilah yang membuat jalan iblis itu masuk ke tubuh Henry. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencari nama iblis tersebut agar bisa melakukan exorcism. Amy mendengar suara ketukan sehingga ia mengeceknya ke kamar Henry dan tiba-tiba suara telepon pun berdering, namun ternyata suara itu adalah suara iblis tersebut. Gabriel pun bilang kepada Esquibel hanya ada satu cara untuk mengetahui nama iblis itu. Mereka harus berdoa tanpa putus dan Esquibel disuruh untuk melakukan doa tersebut. Sebelumnya karena iblis itu bisa mengetahui masa lalu, Gabriel menyuruh Esquibel untuk melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu. Gabriel pun bilang apapun yang diucapkan iblis itu nanti mereka tak boleh percaya dan tak boleh berinteraksi dengannya. Mereka langsung melakukan ritual untuk mencari nama iblis tersebut dan sepertinya iblis tersebut tetap melawan mereka. Tiba-tiba terjadi mati lampu yang di saat itu Gabriel dihantui oleh Rosalita. Ditambah lagi si iblis juga memprovokasi Esquibel mengenai dirinya yang meniduri seorang wanita padahal dia adalah seorang pastor sehingga membuat Esquibel menjadi emosi. Di luar, akhirnya Esquibel bercerita tentang dahulu ia memiliki seorang kekasih yang dulu kekasihnya itu memaksa untuk menikah, namun Esquibel memilih menjadi pastor. Esquibel bertanya siapa Rosalita. Gabriel menjawab Rosalita adalah seorang wanita yang dirasuki iblis. Iblis itu mengetahui dosa-dosa kita dan menggunakannya untuk mengalihkan perhatian. Mereka harus segera mencari nama iblis itu, dan di saat itu Gabriel teringat dengan hal-hal aneh yang ada di pekarangan kastil ini. Gabriel langsung pergi untuk mengeceknya. Di sana ia mendapati sebuah sumur yang tertutup segel Vatikan. Sementara Esquibel akan menjaga Henry di atas, Gabriel pun membuka sumur tersebut. Semua yang ada di rumah pun mendapatkan teror dari iblis itu setelah Gabriel membuka sumur tersebut. Gabriel pun terkejut setelah melihat banyak sekali tengkorak manusia. Setelah menyelamatkan mereka semua, Gabriel menyuruh agar mereka mengungsi terlebih dahulu ke ruang berdoa. Setelah itu Gabriel pun mengajak Esquibel untuk melihat sesuatu yang telah ia temukan tadi. Gabriel pun memperlihatkan sumur tersebut yang di dalamnya terdapat simbol akuisisi gereja Spanyol. Di Rubana mereka menemukan simbol Vatikan pada lubang yang dilihat Henry di awal film. Ternyata itu adalah sebuah pintu yang di dalamnya terdapat ruangan rahasia berisi seorang yang ada di dalam kerangkeng. Pria yang ada di dalam kerangkeng itu sepertinya adalah seorang pelindung dan akhirnya Gabriel dan Esquibel mendapatkan fakta mengerikan di dalam sana. Di ruangan lain, mereka menemukan mayat seorang pengusir iblis yang bernama Ohada. Di dalamnya mereka mendapatkan sebuah buku, ada sebuah kisah mengenai beberapa malaikat yang diusir dari kerajaan surga karena tidak patuh perintah Tuhan. Sekitar 200 malaikat dilempar ke bumi. Salah satu tempatnya dipercaya berada di kastil ini. Ternyata kastil ini sebelumnya pernah didatangi Vatikan untuk menyegel iblis yang ada di sini. Proses penyegelan iblis di kastil telah memakan banyak korban para pastor-pastor Vatikan. Namun akibat renovasi besar-besaran, Rubana tempat Vatikan menyegel portal iblis pun melemah dan akhirnya iblis itu bebas dan merasuki Henry. Dan akhirnya mereka mengetahui nama iblis itu yang ternyata bernama Asmodes sang Raja Neraka. Esquibel teringat kata-kata iblis itu pertama kali, yaitu bawakan pastor-pastor ke sini. Ternyata iblis itu bermaksud untuk merasuki Gabriel untuk pergi ke Vatikan guna menghancurkan semua gereja yang ada di sana. Sebelum menghadapi iblis itu, Gabriel pun melakukan pengakuan dosa. Ia bercerita bahwa saat muda dulu ia ikut berperang dan semua temannya mati di medan perang. Namun ia selamat dan akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang pastor. Suatu ketika Gabriel mengurusi kasus kerasukan seorang wanita bernama Rosalita. Namun Gabriel tahu Rosalita tak dirasuki oleh iblis. Rosalita hanya mengalami gangguan jiwa sehingga ia menyarankan kasus ini ke psikiater. Karena hal itu, Rosalita memilih untuk bunuh diri agar Gabriel merasa bersalah karena tak mengobatinya.
Mereka pun segera melakukan ritual untuk melepaskan Asmodeus dari tubuh Henry. Hal tersebut tentunya tidak mudah dilakukan karena tubuh Henry sudah mulai melemah. Asmodeus menggunakan dosa-dosa mereka untuk melemahkan iman mereka melalui dosa-dosa masa lalu. Gabriel pun menyuruh Henry untuk melawan iblis tersebut dan tiba-tiba ada tulisan di perut Henry bahwa Tuhan tidak ada di sini. Asmodeus kini merasuki Amy juga untuk menyerang Julia. Karena tak ada pilihan lain, Gabriel pun akhirnya menukarkan jiwanya. Ia meminta Asmodeus pindah ke dalam dirinya dan menggunakannya sebagai boneka untuk menyerang Vatikan. Setelah berhasil pindah, kini Amy dan Henry sudah sembuh dan Esquibel meminta mereka untuk pergi dari kastil ini sementara Esquibel Alan kembali untuk menyelamatkan Gabriel. Gabriel yang setengah sadar pun berusaha untuk bundir agar iblis itu tak menguasai dirinya, namun usahanya pun sia-sia. Gabriel mendapatkan harapan setelah ia melihat seorang wanita dengan gaun putih datang. Namun, Esquibel pun sampai dan akhirnya adu mekanik terakhir antara Esquibel sang pastor Amatit dan Asmodeus sang raja neraka pun dimulai. Asmodeus kembali menggunakan dosa-dosa mereka. Ia memanggil kekasih Esquibel untuk melemahkannya. Menggunakan peralatan, akhirnya mereka berudah dapat mengalahkan Asmodeus sang raja neraka. Akhirnya selesai. Gabriel bangga dengan Esquibel yang bisa berkembang dengan pesat dan mereka sempat-sempatnya minum tuak. Di Roma ternyata Paus masih hidup. Ditambah lagi Paus bangga dengan Gabriel yang dapat mengalahkan iblis sekuat itu dan ketinggalan pula ia juga bangga dengan Esquibel. Kongregasi pun kini mengganti ketuanya bukan lagi si Panjul di awal melainkan kini seorang temannya si Gabriel. Mereka pun dibawa ke tempat penelitian. Masih ada 199 tempat iblis lagi yang harus mereka kalahkan termasuk iblis seperti Lucifer dan lain-lain. Di akhir film Gabriel Amort masih berbakti kepada gereja sampai akhir hayatnya, yaitu sampai tahun 2016 silam. Dan film pun berakhirlah alur film The Pope's Exorcist. Saya pamit, see you next time.